Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zakiah dengan NIM 142101010 dari kelas A mata kuliah Sistem Informasi Lingkungan. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai prinsip interpretasi citra dan pola spektral serta bagaimana menganalisis suatu citra dan pola spektral yang dipilih. Yang pertama ini ada pendahuluan. Di sini menjelaskan mengenai penginderaan jauh yang dimana menurut Lysen dan Kiefer pada tahun 2004 dalam Sutanto tahun 1994, penginderaan jauh sendiri merupakan ilmu dan seni yang dipergunakan untuk memperoleh informasi tentang suatu objek atau fenomena dengan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena tersebut. Alat yang dimaksud adalah alat pengindera atau sensor yang dipasang pada wahana, biasanya berupa balon udara, pesawat terbang, pesawat ulang-alik, atau satelit. Informasi yang didapat itu diperoleh dengan teknik penginderaan jauh. Yang diambil itu tidak hanya pada bidang permukaan objek, daerah atau fenomena yang tampak langsung di atas permukaan bumi, tetapi sampai pada kedalaman tertentu yang juga dapat dideteksi. Kemudian objek, daerah atau fenomena tersebut juga diambil informasinya seperti di bulan ataupun planet lain. Nah, dalam mengkaji suatu objek, daerah atau fenomena itu dapat dilakukan dari menggunakan data digital ataupun visual. Interpretasi visual data dengan menggunakan kemampuan berpikir untuk melakukan evaluasi spasial secara subjektif terhadap unsur-unsur selektif daerah kajian. Tetapi analisis ini sangat dipengaruhi oleh keterbatasan kemampuan mata manusia untuk memisahkan nilai rona pada citra. Sedangkan pada pengolahan data digital itu sendiri merupakan dari hasil rekaman citra dalam bentuk numerik. Nah, kemudian di sini ada penjelasan mengenai citra dan juga interpretasi citra. Citra sendiri merupakan representasi objek dua dimensi dari dunia visual, menyangkut berbagai macam disiplin ilmu yang mencakup seni, human vision, astronomi, teknik, dan sebagainya. Citra sendiri juga merupakan suatu kumpulan piksel-piksel atau titik-titik yang berwarna yang berbentuk dua dimensi, yang nantinya jika disatukan akan membentuk suatu gambar ataupun foto yang nantinya akan terlihat sebagai bentuk dari informasi yang akan kita dapatkan. Kemudian interpretasi citra sendiri merupakan perbuatan mengkaji foto udara dan atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti penting objek tersebut. Dalam mengidentifikasi dan memaknai arti penting suatu objek, maka hanya orang-orang yang memahami objek tersebut yang dapat mengidentifikasi. Dengan kata lain, semisal sebagai ahli geomorfologi akan lebih mudah untuk memahami objek-objek geomorfologi pada citra. Contohnya juga seperti ahli geologi yang akan lebih mudah untuk memahami objek-objek geologi yang terdapat pada citra. Kemudian ada peta citra yang menampakkan kediaman saya sendiri di Bekasi, lebih tepatnya di Kecamatan Bekasi Timur, yang dimana pada daerah ini merupakan daerah padat penduduk seperti yang dapat dilihat. Kemudian dari analisis identifikasi citra yang lebih rincinya, peta citra ini sendiri diambil melalui aplikasi Google Earth, yang dimana lokasinya itu berada pada Jalan Arenjaya 2 nomor 17 RT 7 RW 2 Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, dalam citra ini sendiri merupakan citra non-foto, yang dimana citra ini diperoleh dengan proses perekaman secara elektronik dan sensor perekamnya tidak menggunakan kamera. Nah, jika amati lagi dari sumber sensornya, citra ini termasuk dalam citra tunggal, yakni dengan sensor onboard operation land imager atau OLI dan thermal infrared sensor atau TIRS dengan jumlah kanal sebanyak 11 buah. Kemudian jika diamati lagi berdasarkan wahananya, citra yang ada menggunakan wahana yang berada di ruang angkasa atau citra satelit.
Nah, Google Earth sendiri membutuhkan pancaran satelit untuk merekam, mendistribusi, mengelola data, dan masuk ke dalam sistem aplikasinya. Nah, kemudian di sini ada data spektral yang saya ambil melalui website yang diberikan oleh Pak Andiade, yang dimana di sini saya memilih pilihan pada nomor 310 yang berupa mineral. Mineral ini bernama chrysocolla. Nah, chrysocolla ini sendiri merupakan mineral tembaga silika terhidrasi yang dianggap sebagai campuran fase kristal tembaga silikat yang terdispersi dalam hidrogel silika amorf. Nah, kemudian dari karakteristik zona oksidasi chrysocolla ini sendiri, dia terdapat pada endapan tembaga porfiri, contohnya di Arizona, Peru, dan Chili, yang mana di daerah tersebut merupakan tempat yang berada pada iklim kering yang panas. Nah, kemudian chrysocolla juga terdapat bersama mineral tembaga sekunder lainnya seperti azurit, perunggu, dan juga kuprit menurut Gisman pada tahun 2020. Nah, kemudian di sini pola spektralnya yang dimana jika dianalisis, nah, analisis pola spektral juga dapat digunakan untuk mengetahui kandungan mineral yang terdapat pada batuan, yang nantinya hasilnya itu akan dicocokkan dengan data kuantitatif yang berasal dari analisis unsur dan mineral. Kemudian pola spektral yang di slide sebelumnya itu merupakan pola spektral dari mineral chrysocolla, yang dimana mineral ini tersusun dari formula ya seperti ada di yang tertera di PowerPoint, dan merupakan mineral dengan tipe filosilikat. Kemudian data reflektan yang terdapat pada pola spektral juga menunjukkan panjang gelombang sebesar 0,5 mikron memiliki nilai reflektan sebesar 0,45. Nah, kemudian ada penjelasan sedikit mengenai Landsat sendiri. Landsat atau lens satelit merupakan satelit sumber daya bumi yang pada awalnya bernama ERTS Strap 1 atau Earth Research Technology Satellite yang diluncurkan pertama kali pada tahun 1972. Yang tujuan diluncurkannya ini adalah untuk studi sumber daya lahan di permukaan bumi. Nah, apabila semakin baru generasi Landsat, maka semakin tinggi juga akurasi sensor yang merekam persebaran objek yang diamati. Nah, jika ditanya apakah Landsat yang nantinya akan saya pilih, nah saya itu akan memilih Landsat 8. Nah, ini alasan lain dari mengapa saya memilih Landsat 8. Landsat 8 sendiri merupakan satelit Landsat seri ke-8 milik NASA yang diluncurkan pada tanggal 11 Februari tahun 2013 dari Vandenberg Air Force Base, California. Yang berarti Landsat ini sendiri merupakan generasi terbaru dengan teknologi terbaru yang dimana dikembangkan dari Landsat yang sebelumnya. Nah, sensor yang ada pada Landsat 8 ini sendiri merupakan sensor Operational Line Imager atau OLI dan juga sensor Thermal Infrared Sensor. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide-slide sebelumnya, di antara kanal-kanal tersebut, 9 kanal atau band 1-9 ini berada pada sensor OLI dan juga 2 lainnya pada sensor TIRS. Nah, si sensor OLI ini sendiri memiliki band spektral yang menyerupai sensor ETM Plus dari Landsat 7. Nah, kemudian pada Landsat 8 ini sendiri juga mempunyai ukuran rentang yang berbeda dari frekuensi panjang spektrum elektromagnetik warnanya. Nah, kemudian pada Landsat 8 ini sendiri disempurnakan dari citra satelit Landsat sebelumnya, karena pada Landsat 8 ini sendiri memiliki jumlah saluran gelombang elektromagnetik yang lebih banyak serta rentang saluran gelombang elektromagnetik yang rendah dan lebih rendah daripada Landsat sebelumnya yang dapat direkam oleh sensor. Maka dari itu, citra satelit ini mampu menghasilkan resolusi spektral dan juga spasial yang lebih tinggi. Nah,
Pada kedua sensor tersebut juga menyediakan resolusi spasial 30 meter, termasuk visible, NIR dan juga SWIR. Kemudian 100 meter pada thermal, kemudian 15 meter pankromatik. Nah, kemudian juga Lensa 8 ini sendiri memiliki kelebihan, diantaranya adalah adanya data citra time series dengan cakupan wilayah yang luas. Nah, kemudian mengapa lensa 8 yang digunakan pada pengamatan mineral? Nah, contohnya seperti pengolahan data spektral yang saya pilih itu juga ada yang telah melakukan pengujian sebelumnya, yakni pada pembuatan peta rasio komposit mineral menggunakan ArcGIS, yang dimana videonya dapat diklik pada link di bawah ini. Itu nanti jelaskan bagaimana step by step untuk mengolah atau membuat peta rasio komposit mineral menggunakan aplikasi ArcGIS. Nah, ini referensi yang saya gunakan. Kemudian sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.